bahwa tidak semua bahasa seperti itu. Ini Mills, misalnya Sarah Mills menunjukkan penelitian di Inggris, ada stereotypes yang dipakai di sana. Stereotipnya adalah kesopanan yang banyak dipakai adalah kesopanan kelompok menengah ke atas, yang menengah kulit putih. Misalnya ada negative politeness, orang hormat, deference ini. Saya artikan deference berarti mungkin kalau yang lain ada terjemahan yang berbeda dalam bahasa Indonesia, monggo nanti saya beritahu. Kemudian apology, permintaan maaf, dan seterusnya. Suatu ketika ada teman saya dari Jerman datang ke Inggris, beliaunya sangat kaget sekali karena di jalan di mana-mana dia selalu ketemu orang bilang I'm sorry, dan seterusnya. Begitu. Ini negative politeness yang ada di sana, sehingga itu hal yang tidak dialami ketika di Jerman, sehingga ini kesopanan yang stereotip kesopanan yang ada di Inggris yang menurut Mills. Kemudian dia melihat kelas pekerja itu dia cenderung menolak negative politeness ini karena membuat jarak di antara member. Gitu. Jadi mereka lebih suka dengan yang bahasa yang bebas, gitu ya. Sehingga dia melihat Mills ini melihat ada perbedaan antara kelas menengah dengan kelas pekerja, sehingga disimpulkan bahwa antara gender, kelas, sosial kelas itu memiliki gaya bahasa atau kesopanan yang berbeda-beda, maka tidak bisa dikatakan ada universalisme di sana. Kemudian yang berikutnya adalah ciri yang lain dari kritik lain terhadap gelombang pertama adalah theoretical driven analysis. Jadi analisisnya itu selalu mengacu kepada teori. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin membimbing masuk S1, ini yang paling mudah dan paling menyenangkan itu ketika menggunakan teorinya Brown-Levinson, teorinya Lee gitu, karena mahasiswa tinggal mencari data kemudian melakukan klasifikasi data itu ke dalam teorinya Lee maupun teorinya Brown-Levinson. Maka di sini lagi-lagi kembali kepada teori, maka disebut dengan theoretical driven analysis. Ini yang memang sangat mudah, sangat sederhana, yang apalagi kalau anak S1 itu kan cenderung hanya pada penerapan teori, gitu ya, sehingga ini sangat cocok, sangat mudah. Ketika mahasiswa itu saya mencoba untuk meminta menganalisis secara bebas dalam diskursif maupun yang gelombang ketiga, mereka ada banyak sekali kesulitan sehingga lagi-lagi masuk ke dalam critical driven analysis. Itu beberapa kritik saya, kritik yang saya temukan di beberapa tulisan ya, bukan kritik saya, tapi kalau mungkin Bapak Ibu punya kritik yang lain, monggo saya silakan untuk melakukan kritik yang ada di sini. Yang coba kita lihat apa hasil dari kritik itu. Hasil dari kritik itu adalah salah satunya keinginan agar kesopanan itu tidak hanya dari evaluasi penutur, tapi harus ada evaluasi yang seimbang antara penutur dan lawan tutur. Jadi tanggapan penutur dan seterusnya kedua belah itu harus dianalisis kesopanannya, bukan hanya dari keinginan dari penutur, bukan hanya keinginan penutur terhadap wajah dia, gitu. Tapi harus melibatkan. Makanya di sini dalam gelombang kedua itu lebih cenderung kepada diskurs ya, datanya yang panjang begitu, sehingga agak berbeda dengan yang gelombang pertama. Baik, pengantar saja bahwa pendekatan gelombang kedua ini sebutan lainnya adalah discourse analysis, bukan discourse, maaf, discursive analysis, discursive approaches, ataupun postmodern. Discursive itu saya belum paham betul dengan menemukan yang Indonesia betul ya terjemahannya. Jadi saya tulis saja, saya sebut saja pengucapannya dalam bahasa Inggris, tapi tuliskan dalam bahasa Indonesia seperti diskursif seperti itu. Jadi monggo nanti kalau ada yang menemukan definisi yang lebih bagus dalam bahasa Indonesia bisa dipakai. Diskursive approach itu menekankan pada contested impoliteness, bahwa kesopanan itu terkontestasi, gitu ya. Satu dengan orang lain berbeda.
satu kelompok dan kelompok lain itu berbeda, tidak sama. Seperti contohnya jadi kelompok kelas menengah dengan kelompok kerja mereka punya definisi kesopanan yang berbeda-beda. Istilah yang lain adalah postmodern. Ini postmodern banyak dipakai dalam bidang ilmu yang lain juga, politik dan seterusnya. Secara umum kalau yang di dalam pendekatan kesopanan itu ini menolak generalisasi seperti yang dilakukan oleh gelombang pertama, ada maksim-maksim seperti itu. Kemudian ciri yang gelombang kedua, karena gelombang pertama itu menggunakan act by act analysis, dia mengusulkan data berupa percakapan alami yang lebih panjang, yang sangat panjang, tidak hanya 1-2, tapi data yang panjang. Bahkan nanti misalnya topografi itu mengusulkan ada frame analysis menggunakan korpus, gitu ya. Kemudian gelombang kedua ini lebih menyukai analisis mikro. Jadi yang norma dan kesopanan itu tidak norma dan kesopanan ada di dalam percakapan itu. Nah, nanti lebih panjang lebarnya silakan contoh analisisnya ada di relational work-nya Locke dan Watts itu ya. Kemudian misalnya Allen itu melakukan pembedaan antara first order politeness dan second order politeness atau politeness 1 dan politeness 2. Ini dibedakan bahwa kesopanan itu ada dari dua unsur, dua sumber. Yang pertama adalah first order politeness itu adalah kesopanan yang bersumber dari penutur. Dari apa yang disampaikan penutur, persepsi penutur, itulah sumber pertama dari kesopanan. Yang berikutnya, ada juga kesopanan yang disampaikan oleh teori teoretician atau teoris gitu ya. Ada analis, ada peneliti itu juga kadang-kadang memasukkan definisi kesopanan dia. Nah, ini disebut dengan second order politeness karena bukan langsung dari penutur. Maka buku-buku teori yang sebenarnya buku itu adalah second order politeness. Tetapi gelombang kedua ini lebih menyukai, lebih preference terhadap first order politeness atau politeness 1. Kemudian saya bilang tadi definisi kesopanan harus melibatkan evaluasi ilmuwan itu, kemudian menolak analisis kuantitatif dan mendorong adanya kajian ketidaksopanan. Selama ini yang banyak terjadi adalah analisis tentang kesopanan, tapi ketidaksopanan agak jarang dilakukan analisisnya karena memang agak sulit ya mencari data. Saya merasakan agak susah untuk mencari ketidaksopanan. Merekam, menunggu orang ngomong yang tidak sopan itu kadang-kadang ya susah juga. Ngomong menunggu orang 4 itu kemudian kita rekam, pada saat kita rekam itu ya susah juga. Maka ini didorong juga kajian politeness itu bukan hanya politeness tapi juga dalamnya ada impoliteness atau ketidaksopanan. Yang paling mendasar adalah data driven analysis. Jadi analisis dari bawah, bottom up, dari data yang ada kemudian dianalisis, dihasilkan menjadi deskripsi model. Nah, ini data driven analysis, bukan lagi theoretical driven analysis. Satu contoh saja ini, ada banyak teori dari pendekatan gelombang kedua. Satu contoh ini adalah relational work. Saya kasih contoh karena saya sedang menulis tentang ini, saya melakukan kritik terhadap teori ini, sehingga yang paling mudah saya ingat ya ini. Ini kita lihat relational work ini dalam menyampaikan alternatif definisi kesopanan. Tidak seperti positif maupun negatif politeness begitu ya. Ini melibatkan evaluasi lawan tutur. Yang pasti dalam relational work ini Locke dan Watts, ini silakan nanti dibuka tahun 2005, juga ada sudah tulisan di tahun yang lain. Itu ada dua jenis percakapan, yaitu mark atau tertandai dan unmark atau yang tidak tertandai. Jadi kalau kita ngobrol, misalnya saya dengan Pak Faisal ngobrol selama 1 jam gitu, ketawa-ketawa TV tanpa adanya insiden apapun, maka ini unmark, tidak tertandai. Tetapi kalau saya ngobrol dengan Pak Faisal gitu ya, misalnya dengan Pak Budi atau dengan Pak Talur, saya panggil Pak Budi itu
kue itu gimana sih Pak? Gitu. Kemudian Pak Faisal bilang, masa ngomong sama Pak Budi pakai kue? Dalam bahasa Jawa, kue itu artinya kamu. Ya. Maka ketika Pak Faisal mengatakan, masuk kamu bilang kue sama Pak Budi, harusnya kan bilang panjenengan. Maka di sini percakapan saya, kalimat saya sudah tertandai oleh tuturan Pak Faisal, oleh evaluasi Pak Faisal, evaluasi here. Maka ini disebut dengan negatively marked conversation, percakapan yang ditandai secara negatif. Atau misalnya Pak Faisal ada sedang ngobrol, begitu Pak Faisal bilang, betul Pak, luar biasa itu dan seterusnya itu, maka ini disebut dengan ditandai secara positif. Tetapi ketika ngobrol tidak ada penanda seperti itu, penanda misalnya, itu kamu sopan, kamu nggak sopan, kamu kasar, kamu jahil, kamu jahat, nggak ada penanda seperti itu, maka tuturannya itu menjadi unmarked, tidak tertandai. Kalau unmarked, kalau menurut Lovelock berarti tuturan itu sudah sesuai dengan norma mikro di dalam percakapan itu. Ya, norma mikro dalam percakapan. Kenapa kalau mikro? Karena tiap tempat berbeda. Misalnya, maaf ini ya, maaf. Mungkin di suatu tempat di Jawa Timur kabarnya itu kalau misalnya teman-teman lama atau yang sekitar itu mungkin kadang-kadang diusahakan misalnya kata diancuk, tapi ya temennya salis-salis saja, ketawa-ketawa. Itu berarti kata itu bukan kata yang tidak sopan, tetapi kata yang sesuai dengan norma mikro di dalam kelompok itu. Maka dalam kelompok itu ya biasa saja, jadi unmarked. Tapi ketika itu disampaikan di dalam percakapan orang Solo, nah itu bisa luar biasa arahnya, gitu ya, karena itu mungkin di dalam bahasa budaya Solo itu sudah sangat-sangat kasar, maka menjadi negatif mark yang ditempatkan menjadi unmarked. Nah ini mungkin Bapak Ibu banyak menemukannya seperti itu. Nah ini maka kalimat-kalimat seperti tadi itu yang secara umum tidak sopan, tapi dalam kelompok itu tetap dianggap sopan, itu disebut dengan non-polite. Bukan impolite, tapi non-polite. Maka kalimat yang unmarked, tuturan yang unmarked, yang tidak tertandai itu dinamakan yang pertama sesuai dengan norma, kedua itu politik. Politik ini bukan politik dalam arti partai ya, ada partai A, partai B, pemilihan, tapi politik ini artinya adalah appropriate atau tepat di dalam percakapan itu dalam kelompok itu. Maka tuturan unmarked ini sopan dalam relational work. Ini kita lihat bahwa ada perbedaan alternatif pemahaman definisi kesopanan saat dibandingkan dengan punyanya Lim ataupun dengan Brandon Vincent dari relational work ini. Nah, monggo silakan didalami Bapak Ibu semuanya. Ini kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk kemudian berpikir kritis terhadap gelombang kedua. Ketika saya pertama kali, saya ingat di awal tahun 2000 itu Pak Budi Purnomo mengirimi saya paper yang berpuluh-puluh paper dari Australia, kemudian saya pahami, saya menemukan diskursive approach di sana, tapi habis itu saya bingung karena ini dia menekankan pada first order politeness. Kebingungan saya adalah bagaimana saya melihat persepsi atau pemahaman kesopanan dari penutur pertama itu atau penutur itu atau speaker itu. Nah, maka ini kritik yang terbesar kepada diskursus itu adalah ketidakmampuan atau belum memiliki metode yang tepat untuk melihat participants own perception. Jadi melihat persepsi penutur apakah sopan atau tidak sopan, dia mengevaluasinya. Kemudian kritik yang lain adalah karena teori ini menolak impossibility of predictive theory, jadi menolak adanya prediktif dalam teori. Jadi kalau kita melihat teorinya Liv itu kan ada prediktif ya. Orang dikatakan orang kalau memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri berarti dia tidak sopan. Ini prediktif. Sehingga sebelum ada orang ngomong itu sudah ada, sehingga ketika ada orang ngomong match dengan itu berarti orang itu nggak sopan. Jadi ini prediktif. Ini juga cenderung ditolak di awal-awal diskursus approach itu ya, tetapi dikritik karena prediktif itu salah satu bagian dari teori, bagian dari perkembangan
teori atau ilmu pengetahuan. Ketidakpuasan itulah kemudian yang melahirkan adanya teori kesopanan gelombang ketiga. Ya, semoga pemahaman saya terhadap gelombang ketiga ini bisa dipahami dan benar, karena saya juga memahaminya berawal dari kebingungan. Jadi ketika saya melakukan analisis itu, supervisor saya bilang gunakan teori diskursi ontologi. Ketika saya menyampaikan draftnya itu, dia mengatakan, Nurwanto, ini sudah habis, semua teori yang saya sampaikan dicoret, bilang habis gitu. Kenapa habis? Kenapa sudah sampah? Ternyata dia bilang your analysis beyond this theory, beyond. Dan sebenarnya saya masih belum memahami. Kemudian Daniel Kadar mengatakan ini kamu sudah melompat dari mikro ke dalam makro lagi. Maka saya mencoba untuk merenung, memahami sebenarnya bagaimana perkembangannya itu. Nah, kemudian nanti saya sampaikan di sini. Daniel Kadar itu melihat gelombang ketiga itu ciri-cirinya di sana adalah adanya pembuatan model ya yang berasal dari evaluative tendency. Bahwa ini hanya tendensi, kecenderungan dibuat dalam model-model, tetapi modelnya itu bukan preskriptif seperti gelombang pertama. Gelombang pertama itu kan ada rule, ada maksim, itu kan preskriptif sekali. Kalau tidak begitu ya melanggar. Tapi modelnya ini yang deskriptif. Maka kemudian yang berikutnya, saya melihat kecenderungan untuk memasukkan norma makro ke dalam norma mikro. Misalnya ketika seseorang mengatakan, bicara dengan seseorang itu dalam bahasa Jawa, tidak memakai kata kowe tetapi kata panjenengan begitu. Kemudian percakapan itu tidak ada yang menyela, tidak ada yang mengevaluasi negatif gitu ya, tidak ada yang memuji ataupun mengingatkannya, berarti anmak. Berarti secara mikro ya sudah itu politik, artinya appropriate. Tetapi saya masih belum puas. Saya masih bertanya kenapa dia pakai panjenengan tidak kowe. Maka ini saya perlu lari ke dalam makro, norma makro di dalam norma sosial. Maka di sini mencoba memadukan antara analisis mikro dan analisis makro. Kemudian juga kalau diskursi itu cenderung first order politeness, yang gelombang ketiga ini saya pikir memadukan dua-duanya, antara first order politeness dan second order politeness, itu dua-duanya diperlukan. Ya. Kemudian bahkan ini bisa yang lebih luas, disarankan juga meneliti tentang historical impoliteness. Sejarah dulu bagaimana perkembangan impoliteness atau politeness di sebuah masyarakat, apa yang terjadi di sana. Itu berkaitan dengan setting of time, gitu ya, dengan temporal setting. Nah, itu perlu juga dikaji di sana. Kemudian kalau yang gelombang kedua itu menolak analisis kuantitatif, saya pikir gelombang ketiga tidak ada masalah dengan kuantitatif, dengan misalnya pakai frame analysis yang dilakukan oleh topografi yang berbasis pada data corpus. Kemudian dianalisis melihat analisis yang sering muncul itu, kemudian ada berapa banyak, berapa sering yang sering muncul itu disebut dengan norma di dalam frame analisis itu. Nah, ini beberapa ciri-ciri dari analisis gelombang ketiga. Ada beberapa istilah di sana yang sangat sering muncul, itu adalah moral order, moral evaluation, kemudian ada norma, ada ritual, ada konvensi. Moral order itu misalnya ini diambil dari Garfinkel, itu adalah setting background yang ada di belakang kita ya. Norma budaya yang di belakang kita seringkali kita tidak menyadarinya, tapi kita lakukan. Saya ngobrol dengan Bapak Ibu yang ada di grup ini, ketika saya menyebut, maka saya tidak menyebut kata kowe, tetapi saya langsung mengatakan panjenengan gitu. Dan tidak diko atau sampai panjenengan, karena
ada setting background di belakang saya yang tidak secara sadar akan muncul. Ini moral order di sana. Nah, atau dosen-dosennya apa ya? Mungkin tatanan moral, gitu ya. Di dalam berbasis pada moral itu maka bisa dilakukan evaluasi. Ketika saya mengatakan kowe terhadap seseorang yang lebih tua, seseorang yang lebih dihormati, kamu dalam bahasa Indonesia, maka ini lawan itu akan mengatakan, oh kamu nggak sopan, kamu kasar. Ini disebut dengan moral evaluation atau evaluasi sebuah kalimat itu jadi tidak moral, kasar, tidak sopan, kasar, tepat, tidak tepat, itu moral evaluation. Perbedaan ritual dan konvensi ini saya juga cukup lama memahaminya. Untuk memahami, kita lihat dulu konvensi. Konvensi itu adalah regularitas yang ada di dalam sebuah kelompok. Dan bisa jadi ini hanya di kelompok itu, di kelompok yang lain mungkin berbeda normanya. Misalnya dengan Pak Faisal mungkin sangat paham ketika ada di grup kampus itu, ketika ada seseorang yang posting atau ngomong satu yang sangat serius, begitu ya. Kemudian ada seseorang teman yang sejak awal itu selalu menjawab, waduh. Gitu. Ada lain kali ada orang yang serius lagi marah-marah gitu, cuma dijawab, waduh. Gitu. Nah lama-lama semua member ini seringkali kalau ada orang ngomong juga ikut-ikutan menjawab, waduh, itu sudah cukup. Nah, tapi mungkin ketika saya bawa itu ke dalam grup ini mungkin nggak tepat karena normanya sudah berbeda. Maka ini waduh itu adalah konvensi dalam grup WhatsApp yang saya ikuti di grup WhatsApp tetangga istilahnya itu ya. Di grup WhatsApp ini mungkin punya istilah yang berbeda. Tetapi kalau norma ini kemudian diterima di grup-grup yang lain, ini akan menjadi ritual karena dipakai secara luas. Misalnya kata bahasa Jawa misalnya untuk menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih dihormati pakai panjenengan itu sudah ritual karena dipakai, diacu, diulang-ulang oleh semua anggota grup. Nah itu perkembangan dari konvensi ke grup atau perbedaan antara ritual dengan konvensi. Nanti mungkin bisa diperdalam lagi. Nah ini kesimpulan saya menyimpulkan bahwa perkembangan kajian ketidaksopanan ke dalam makro dalam artian theoretical driven analysis, kemudian preskriptif, ya harus tepat, gitu. Kalau enggak begitu ya melanggar. Kemudian masuk ke dalam mikro, tesisnya adalah makro, kemudian antitesisnya adalah mikro. Mikronya ini data driven analysis, kemudian deskriptif, pakai norma mikro dan politeness atau first order politeness, kemudian ada ketidakpuasan pada makro, tapi makro yang berbeda dengan makro yang gelombang pertama. Nah, kalau gelombang ketiga ini adalah sama dengan discursive approach, data driven analysis, deskriptif, tetapi memasukkan juga makro analisis dan juga melibatkan baik politeness 1 maupun politeness 2. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak membosankan. Nah, kalau bisa teori biasanya membosankan. Di berikutnya masih ada, silakan itu bacaan yang bisa dinikmati. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini saya merangkum perkembangan dari tahun 1980-an, 1970-an, 60-an sampai 2020-an. Sangat padat. Ya, terima kasih Pak Faisal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Nurwanto PhD atas pemaparannya mengenai perkembangan teori pragmatik dari gelombang pertama, kedua, sampai ketiga. Punya Pak Nurwanto sudah di close screen ya? Sudah di stop screen? Oh, belum. Stop screen ya? Ya, di stop screen. Ya. Masih masuk nggak Pak? Sudah enggak? Ya. Ya, oke. Berikut ini ada beberapa pertanyaan Pak Nurwanto. Saya kumpulkan dari Zoom dan dari YouTube. Yang pertama mengenai pertanyaan dari zona literasi. Mohon izin bertanya, untuk penelitian pragmatik
seperti lokusi, ilokusi, perlokusi, deiksis, implikatur, dan maksim-maksim, apakah bisa mengambil objek dari karya sastra seperti novel? Seperti itu Pak pertanyaannya. Apakah mungkin novel itu karya rekaan gitu ya, kayak karya buatan yang terlalu imajinatif, apakah bisa digunakan untuk penelitian pragmatik Pak? Monggo silakan. Ya, langsung saja untuk penelitian gelombang pertama tampaknya tidak ada masalah ya, Ibu dan Bapak. Jadi banyak kemudian novel itu dianalisis tidak dari sisi kajian sastra tapi dari kajian linguistiknya. Yang menarik misalnya yang dilakukan oleh kalau tidak salah ini Culpeper ya, data-data seperti itu, tetapi mengambil angle yang sangat berbeda. Kalau biasanya itu dianalisis dari sisi kesopanannya, dari implication kesopanannya, deksisnya, lokusnya kesopanannya. Kemudian beliau menyarankan coba diperbanyak pada data-data yang ketidaksopanan. Jadi itu akan menambah memperkaya kajian kesopanan. Cuman datanya memang data dari novel. Saya pikir dalam posisi tertentu untuk speech act dan seterusnya itu masih bisa dipakai. Itu Pak Faisal. Ya, terima kasih. Jadi menarik ya. Mungkin karena karya sastra itu merupakan reflection of reality ya. Jadi the mirror of reality gitu. Jadi walaupun itu rekaan tapi didasarkan pada kenyataan di lapangan ya. Iya. Ya, Ya, jadi saya tambah lagi sedikit. Ini ada cerita yang menarik dari speech act ya. Karena ini masa pandemi corona itu tidak bisa kemana-mana gitu. Saya sebenarnya ingin mengembangkan mengambil data dari misalnya percakapan guru dan siswa gitu untuk kita analisis kesopanan. Tapi karena kadang-kadang sekarang sekolah itu juga online, itu maka sudah dari data, maka banyak yang berlari kemudian menggunakan data-data misalnya di film di YouTube gitu ya. Tapi ya itu mungkin bisa, tetapi karena kita menghendaki adanya penelitian lapangan, maka saya sarankan untuk bukan di YouTube-nya atau filmnya yang dianalisis, tetapi saya minta untuk analisis percakapannya. Jadi ini natural conversion yang ada di komen itu ya. Jadi itu bisa ada bawahnya ada komen, ada percakapan di antara penggemar itu. Nah itu apa yang disebut dengan computer mediated communication atau CMC, saya sarankan di sana. Ada beberapa yang mencoba melakukan itu dan itu sangat menarik. Terakhir mencoba meneliti lokusi itu, ternyata untuk melakukan kritik itu banyak yang menggunakan non literal ya, dan tidak langsung dengan menggunakan pujian. Jadi pujian itu justru dipakai untuk melakukan kritik yang sangat tajam. Nah, ini saya pikir sebuah dinamika yang menarik. Tidak hanya novelnya yang bisa menjadi sumbernya, tapi juga CMC-nya. Komen-komen, percakapan di antara penggemar novel itu juga menjadi sumber percakapan alami. Itu malah dari kalau novelnya saja itu cenderung kepada data yang tadi gelombang pertama, kemudian kalau komennya, CMC-nya akan melompat ke dalam gelombang kedua maupun gelombang ketiga. Itu Pak Faisal. Ya, cukup menarik Mbak Wai tentang hal itu. Yang kedua pertanyaan dari Rita Hartati Canda, ini dari YouTube pertanyaannya. Berlebihan dianggap kurang sopan, bahkan dilarang dalam syariat Islam karena menyanyiakan waktu. Sementara di Amerika justru dibuka klinik humor dengan biaya yang fantastik. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Rita Canda. Berlebihan berdasarkan perspektif pragmatik ketidaksantunan. Monggo, karena kita IAIN Pak ya, jadi harus ada syariat itu. Monggo. Berlebihan itu kalau kita melihat sekarang, saya gunakan teori relational work tadi ya, yang ada amak dan mak. Misalnya akan dikatakan ada over politeness di sana, itu ada masuk ke dalam
ketidaksopanan di sana. Kalau seseorang berlebihan, over politeness-nya atau memujinya terlalu berlebihan atau apa, bahasa gaulnya itu memuji terlalu lebih, misalnya dia lebay ataupun mengkritiknya terlalu berlebihan, maka itu nanti menjadi di dalam relasi itu over, gitu ya, berlebihan. Nah, dari sisi ini saya pikir saya memposisikan diri secara netral saja, secara teoritis. Kalau dalam gelombang kedua, maka ini harus dilihat di analisis norma mikro ya, norma mikro. Bisa jadi di dalam sebuah kelompok kalimat itu, tuturan itu berlebihan. Maka di dalam kelompok itu berarti itu mark tertandai, negatifly mark politeness, gitu ya, tertandai secara negatif. Tetapi bisa jadi di kelompok lain dia punya norma mikro sendiri yang justru seperti dikatakan tadi di Amerika justru ada klinik-klinik seperti itu. Tapi di dalam kelompok-kelompok itu norma mikronya memang memperbolehkan hal yang berlebihan seperti itu. Kalau kita melihat analisisnya Locke dan Watt itu, contohnya itu di antara anggota percakapan itu saling kritik yang sangat tajam. Ya katakanlah ya mungkin kita sudah berlebihan gitu ya. Tetapi di dalam di dalam percakapan itu tidak ada sedikit pun istilahnya kalimat-kalimat yang mengevaluasi, misalnya kamu kasar, kamu tidak suka, tidak ada kalimat seperti itu. Percakapan berlangsung normal, saling kritik, saling menyampaikan pendapat masing-masing gitu. Kadang-kadang juga mencela yang lain, tapi tidak ada evaluasi ketidaksukaan dari yang lain. Maka di dalam grup itu konflik itu merupakan norma mikro di dalam percakapan itu. Maka dalam percakapan itu ya itu politik, artinya appropriate, artinya tepat, artinya sesuai dengan norma, tapi norma mikro di situ. Tapi ini jangan dibawa ke mungkin percakapan yang lain. Di percakapan lain, di kelompok yang lain mungkin tidak bisa, dan mungkin peserta percakapan tidak seasertif dari contoh Locke dan Watt tadi. Gitu. Jadi kalau saya boleh menjawab pertanyaan Ibu Rita, ya, saya menyampaikan dari perspektif diskursif, maka di dalam hal seperti ini evaluasi kesepakatan menjadi kontestif atau terkontestasi. Dari satu kelompok yang lain akan berbeda. Dari kelompok syariah itu punya norma, punya konvensi, punya ritual tertentu yang membatasi ini sampai sejauh mana. Kalau jam lewat itu berarti itu tidak sopan atau mungkin tidak syar'i begitu. Ya, tetapi mungkin di kelompok yang lain, itu katakan di Amerika itu di dalam norma mikronya di sana tidak masalah. Jadi ini yang disebut dengan kontestif antara satu orang dengan orang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, budaya lain itu akan berbeda. Jadi itu saya pikir saya masukkan saja itu dalam analisis diskursif, dalam analisis contested impoliteness. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bu Rita tadi. Ya, terima kasih Pak Nur. Yang ketiga itu dari Pak Supardi ya, Pak Supardi dosen di IAIN Salatiga menyampaikan tertarik dengan teori politeness dan mencoba untuk melihatnya dalam bahasa Arab. Materi mohon di-share. Jadi ini mungkin pertanyaan atau menunjukkan ketertarikan mungkin nanti bisa dibahas kalau jumpa Pak ya, kalau karena masih satu kampus. Ya. Siap. Jadi silakan nanti ketika membutuhkan materi bisa nanti bisa share ya, bisa share. Karena dunianya juga ya bahasa Arab Pak ya, jadi bahasa Inggris ya. Bahasa Arab itu ya lain. Ya, bahasa Arab juga seringkali menjadi objek kajian di dalam teori diskursif ya, teori gelombang ketiga, ada banyak contoh-contoh di sana menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi nanti bisa mungkin ada
jurnal Arab World English Journal itu mungkin juga ada kaitannya karena itu bahasa Inggris orang Arab atau jadi mungkin bisa dilihat di jurnal. Yang keempat dari Husni Hadiati ke Pak Nurwanto, mark dan unmarked-nya itu ditandai oleh ada tidaknya tujuan referensial dalam percakapan tersebut atau bagaimana, Pak? Bedanya ya. Mark dan ya. Unmarked gitu ya. Ditandai oleh ada tidaknya tujuan referensial dalam percakapan tersebut atau bagaimana? Baik, intinya sederhananya begini saja. Mark itu tertandai. Unmarked itu tidak tertandai. Artinya, ketika sebuah percakapan itu berjalan lancar, nggak ada tuturan-tuturan yang mengevaluasinya itu. Misalnya yang saya sampaikan, misalnya ada di dalam data saya, misalnya ada anak ngobrol, menyampaikan ngomong bla 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 gitu, terus bapaknya bilang, malaikat mencatat loh. Nah, itu berarti itu sudah ada penanda, itu sudah ada evaluasi negatif dari lawan tutur. Itu berarti ini sudah tertandai. Tapi kalau misalnya ada orang ngobrol kemudian kamu benar kamu itu luar biasa, ini pujian, maka ini menjadi positif atau tertandai secara positif. Tetapi kalau penanda-penanda itu tidak ada, percakapan berlangsung lancar, ketawa ke kiri, kalau itu ke utara ke selatan, itulah ya. Kalau chatting dan seterusnya tidak ada tuturan yang pause, yang menunda saat percakapan itu. Nah, misalnya, atau di dalam kelompok grup WhatsApp, ketika ada seseorang yang share sifatnya komersial dalam grup PDF itu, kemudian Pak Faisal menyampaikan, memposting lagi aturan kelompok dilarang menyampaikan. Nah, itu berarti Pak Faisal sudah menandai percakapan itu ke dalam negatively marked conversation. Ya, ada penandanya. Berarti itu sudah terjadi unmarked. Tapi kalau misalnya dari mulai percakapan sampai akhir itu ya meskipun ada kritik, tapi santai-santai saja, nah itu berarti itu unmarked. Nah, gitu. Jadi simpelnya begitu saja untuk mark dan unmarked itu. Nah, nanti silahkan selanjutnya bisa dikaitkan dengan norma mikro maupun norma makro yang ada di dalam percakapan. Itu Pak yang mungkin bisa saya sampaikan itu. Begitu Bu Husni. Halo Pak. Ya. Kalau unmarked-nya itu, misalnya kalau dalam percakapan itu memiliki tujuan referensial, mungkin itu bisa dikatakan sebagai mark gitu ya. Tapi kalau yang unmarked itu saya belum begitu paham gitu. Kalau misalnya, kalau percakapan referensial itu misalnya ada tujuannya, misalnya menginformasikan atau requesting atau commanding gitu, itu kan berarti memang ada tujuan referensialnya. Tapi kalau misalnya tujuannya itu tidak ada tujuan referensial, misalnya itu afektif aja, itu apakah bisa dikatakan itu tetap sebagai mark atau masuk ke dalam kategori unmarked? Ya, yang pertama harus kita lihat adalah kita harus melebarkan perspektif kita bahwa di dalam mark dan unmark itu masuk dalam kelompok diskursus. Terus artinya evaluasi itu harus bersumber dari penutur dan lawan tutur, bukan dari satu pihak penutur. Jadi contoh itu tadi cenderung pada satu pihak, yaitu evaluasi penutur. Nah, ketika seseorang itu punya tujuan tertentu, ya, kemudian lawan tuturnya itu menanggapinya dengan biasa saja, tidak ada melaksanakan tertentu, misalnya dengan satu kemudian menjalankan sebenarnya, itu berarti unmarked. Pak Faisal, tolong pertanyaan saya ya, diberikan ke Pak Nurwanto. Itu unmarked. Tapi kalau misalnya Ibu bilang misalnya tolong dong diambilkan itu, kemudian yang lainnya mengatakan masa kamu memerintah orang yang lebih tua, nah itu berarti tuturan itu sudah tertandai atau mark tertandai gitu. Jadi tapi kalau semua berjalan lancar, nggak ada penanda tertentu, berarti unmarked gitu. Jadi
evaluasinya harus dari penuntut dan lawan, bukan dari satu sisi saja. Demikian Bu Kusni. Nggih Pak, matur nuwun. Ya, oke. Berikutnya dari Budian, kritikan Sachiko ide tentang bahasa yang berhonorific kurang cocok dipakai untuk teori Brown dan Levinson. Namun banyak penelitian yang meneliti bahasa berhonorific menggunakan strategi Brown dan Levinson guna menghindari tindak pengancaman muka atau wajah. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Teori Babon, Pak ya, Brown Levinson Ya. itu. Ya. Iya, Brown dan Levinson. Ya, saya pikir memang tidak semuanya kemudian tidak bisa dipakai di dalam analisis honorific languages begitu ya. Tetapi juga dalam banyak hal juga tidak bisa dipakai untuk menganalisis itu. Misalnya Gunarwan itu juga menganalisis kritik dalam bahasa Jawa. Di sana juga menggunakan klasifikasinya Brown dan Levinson. Ya. Kemudian mungkin ide itu pada satu sisi ketika dia membutuhkan sebuah analisis, alat analisis, kemudian memakai itu, kemudian dipakai ternyata tidak cocok, nah berarti mungkin ada bagian tidak cocok. Lebih lengkapnya silakan monggo Ibu bisa melihat. Saya nggak hafal contohnya karena berbahasa Jepang, jadi saya susah sekali untuk mengingatnya. Jadi Budian monggo silakan mengunjungi kayaknya kalau nggak salah webnya HPD, yaitu beberapa papernya sudah free download di dalam webnya beliau. Tapi yang pasti memang ini sebuah perkembangan antara gelombang 1, gelombang 2 dan seterusnya itu. Artinya kalau perkembangan itu artinya ada development. Dan development mungkin tidak sepenuhnya akan bisa menghilangkan karena ini perkembangan. Ya. Di dalam relational work-nya Loveland itu juga dalam beberapa perspektif masih juga menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan gelombang pertama juga. Gitu. Jadi saya pikir tidak harus restrict, tidak harus preskriptif gitu ya, karena saya pikir dalam diskusi itu juga deskriptif. Gitu. Ketika saya menganalisis, saya juga sering mengacu kepada teori-teori politeness, negative politeness, positive politeness dan seterusnya. Gitu. Jadi saya pikir memang dalam beberapa sisi masih bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan, tapi di sisi lain mungkin tidak. Itu mungkin tidak. Begitu Pak Faisal. Oke, begitu demikian Pak Nur, masih banyak pertanyaan. Jadi Pak Nur ini panen pertanyaan luar biasa. Ya. Temanya sangat menarik. Dari Mas Fajar Susanto, ya. Bagaimana menentukan kesopanan dalam hubungan face dengan bahasa yang unmarked? Jadi face tadi menentukan kesopanan dalam hubungan face dengan bahasa yang unmarked itu menentukannya gimana, Pak? Ya, unmarked itu seperti saya bilang tadi, saya ulangi, unmarked itu adalah percakapan yang tidak tertandai. Artinya berjalan normal, berjalan lancar begitu ya. Tidak ada penanda-penanda positif maupun negatif. Kalau sudah unmarked itu berarti dia sesuai dengan norma, terutama norma mikro. Kalau sesuai dengan norma mikro berarti dia politik atau appropriate atau tepat sesuai dengan norma itu. Jadi tidak ada masalah dengan face di sana, karena bagi peserta yang dalam percakapan yang unmarked itu berarti tidak ada FTN, tidak ada face returning action di sana, karena dia sendiri juga tidak melakukan evaluasi itu. Mestinya kalau percakapannya itu mengancam wajah, face returning action, bisa jadi dia akan melakukan evaluasi tertentu, menyampaikan penanda-penanda tertentu, mengatakan ini nggak pas, ini kasar dan seterusnya. Tapi kalau unmarked berarti sudah politik, sudah tepat, sudah sesuai norma mikro, dan artinya tidak ada wajah yang terancam di sana. Demikian Pak Faisal. Ya. Kemudian Bapak, pertanyaan dari Ibu Dr. Hariatul Jannah, di masa pandemik hingga mulainya ada istilah new normal. Jadi start dari masa pandemik sampai new normal,
banyak sekali ungkapan dalam media medsos, misalnya new normal. Apakah bisa kita jadikan data untuk penelitian pragmatik? Bu Hariatul Janah dari Fakultas Sastra UMI Makassar. Monggo Pak, tentang pandemik dan new normal itu bisa nggak istilah-istilah di medsos itu dibuat untuk penelitian pragmatik? Bisa ya, saya pikir bisa-bisa saja. Saya sampaikan tadi beberapa metode yang cukup dipakai, karena misalnya ada CMC, CMC, Computer Mediated Communication, komunikasi yang termediasi lewat komputer, dan itu misalnya oleh Daniel Kadar itu masih dikatakan sebagai natural conversation. Cuma memang medianya dibatasi oleh kabel, oleh media, oleh komputer, oleh gadget. Jadi datanya saya pikir bisa-bisa seperti saya sampaikan tadi, ketika mahasiswa itu ingin menganalisis sebuah paper atau sebuah pengumuman atau apa yang ada di YouTube, kemudian saya minta untuk itu analisis saja dari sisi percakapan komennya, itu berarti sudah CMC itu bisa juga. Untuk lebih detailnya monggo Ibu baca di bukunya Understanding Politeness, di sana ada pembagian sumber-sumber data, dan juga dibahas bagaimana metode penelitian di gelombang pertama dan juga gelombang kedua, dan juga ada pembahasan mengenai computer mediated communication gitu. Ya. Itu Pak Faisal. Dari Pak Jeffrianto Saud, Pak Nurwanto, bagaimana pendapat Pak Nur mengenai teori pragmatik di era pandemik sekarang? Kayaknya sudah relate Pak ya, sudah terjawab ya. Pertanyaan ya. Pak Jeffrianto Saud tentang pendapat Pak Nur tentang teori-teori pragmatik di era pandemik sekarang. Sudah ya Pak? Tadi sudah yang sudah satu paket tadi. Pertanyaan dari Febri Putra, apakah penelitian Maxim hanya bisa diteliti dari sisi pelanggarannya aja Pak? Biasanya kalau skripsi itu kan in line with Maxim, violating Maxim, infringing, apakah yang menarik itu hanya pelanggaran? Ya. Monggo silahkan pendapat Pak Nur bagaimana itu? Biasanya skripsi itu, violating Maxim gitu ya. Kalau inline, kalau saya biasanya saya bilang jangan pakai inline, nggak menarik saya bilang. Menurut Pak Nur gimana itu? Iya, Maxim Lik ya, Maxim kesopanan ya Pak Faisal ya. Ya. Ataupun mungkin juga Maxim percakapan. Apakah bisa kemudian dianalisis pakai selain mematuhi atau tidak mematuhi? Bisa jadi ketika Bapak Febri kemudian melakukan analisis dan kemudian melakukan kritik terhadap teori-teori itu. Nah, itu maka Bapak akan lari dari analisis mematuhi atau melanggar gitu. Atau sesuatu yang lain yang justru akan memiliki novelty. Kalau Bapak bisa melakukan itu, berarti ada sisi novelty tersendiri di dalam tulisan Bapak dengan mengatakan ini inovasi novelty dan kajian ini gitu. Jadi kalau contohnya yang lain saya pikir saya katakan tadi misalnya ketika berusaha melakukan kritik terhadap teori-teori itu, maka itu sudah tidak lagi menggunakan mematuhi dan tidak mematuhi, ada sisi yang lain. Tapi kalau Bapak Febri itu punya inovasi tersendiri di dalam sana, ya saya pikir itu menjadi novelty dari kajian Pak Febri. Pak atau Ibu? Bapak ya? Bapak. Oke, berikutnya Pak. Panen ini Pak, panen pertanyaan. Ya. Dari Pak Surono, mengenai teori kesantunan dari Brown dan Levinson saja yang diulas untuk mendapatkan kritik dari para ahli untuk menuju analisis ketidaksopanan. Kenapa hanya itu aja? Bagaimana dengan teori kesantunan yang lain? Misalnya Leach atau dari yang lainnya. Kenapa kok? Ya mungkin karena teori Babon ya Pak. Kalau politeness mesti Brown, Levinson gitu. Bagaimana dengan teori yang lain? Leach atau dari yang lain? Kok nggak pernah dikritik itu Pak?
Satu yang menarik di antara gelombang pertama, Lee dengan Brown Levison ya, sebenarnya itu kritiknya satu paket. Misalnya mereka cenderung speaker evaluation atau evaluasi penutur, kemudian mereka cenderung act by act analysis dan seterusnya. Itu dia satu paket dengan teori-teori Brown Levison, teori Lee, kemudian teorinya Lakoff gitu. Tetapi memang Brown Levison ini sangat seksi sekali, sangat seksi sekali karena ini sangat-sangat diterima dalam beberapa dekade sampai sebelum tahun 2000 itu banyak dipakai oleh tidak hanya di pragmatik, tidak hanya dalam dunia kesopanan, tapi dalam bidang-bidang yang lain. Saya sampaikan tadi, ketika saya browsing jurusan komunikasi, di sana ada kuliah materi tentang Brown Definition. Ketika membahas antropologi linguistik, juga ketika membahas kesopanan, maka yang dibahas adalah punyanya Brown Definition. Dan memang ini waktu itu memang menawarkan sesuatu yang sangat berbeda, yang sangat bisa diterima. Tetapi ada satu sisi dari kajian Brown Definition yang kemudian tentang habis-habis itu adalah klaim universalismenya. Jadi salah satu yang membuat seksi itu adalah klaim universal tadi, klaim universal teori ini yang sebetulnya bisa untuk semua bahasa, semua budaya. Nah ini kemudian yang menjadi seksi untuk menjadi sasaran kritik, sasaran tembak. Tapi sebagian besar kritik itu juga mengadu ke semuanya. Kecuali memang yang ketika itu berkaitan dengan universalisme itu lebih banyak dikhususkan kepada Brown dan Levinson. Itu mungkin Pak ya, secara umum seperti itu. Oke, itu Pak Nur. Berikutnya dari Rahman Taufik Rianto Daku. Rahman Taufik Rianto Daku. Bagaimana memahami ketidaksopanan atau kesopanan seseorang yang berbeda budaya? Sebab seringkali benturan budaya menyebabkan ketidaksopanan. Padahal menuntut yang lain, perilaku itu sebenarnya adalah kesopanan. Terima kasih. Jadi politeness kaitannya dengan beda budaya, Pak. Kalau ada istilahnya gegar budaya ya, cultural shock itu terus menimbulkan ketidaksopanan itu menurut Bapak bagaimana? Jadi ya, kayaknya sudah Pak ya, sudah sekilas tadi yang depan tadi. Ya, saya tambah sedikit. Pak Rahman, kalau Anda tertarik untuk meneliti itu memang salah satu tema yang sangat seksi akhir-akhir ini. Jadi salah satu tema yang sedang banyak diminati, sedang banyak dikaji, itu adalah ini, intercultural analysis dalam kesopanan. Jadi kalau dengan punya ide itu, monggo silahkan saya undang Anda untuk terutama menganalisis dari sisi diskursive approach maupun dari gelombang ketiga. Nah, di sana dengan akan menemukan pemahaman emik dan maupun pemahaman etik di sana. Pemahaman terhadap budaya dia dan pemahaman terhadap budaya orang lain. Nah, di sana itu yang menarik untuk dikaji. Jadi sekali lagi, intercultural analysis ini termasuk salah satu yang sedang seksi saat ini, sehingga monggo silahkan saya mengundang Pak Rahman dan juga yang lain untuk melakukan analisis di sana. Misalnya, ada sebuah contoh antara orang Taiwan dengan orang Australia. Orang Taiwan ini mengundang orang Australia untuk makan malam, orang Australia sudah setuju. Tapi ketika pada saatnya itu ternyata orang Australia ini tidak datang untuk makan malam, ditunggu sana tidak datang, kemudian telepon bilang maaf gitu, karena kesibukan nggak bisa datang. Nah, ini bagi orang Australia sudah cukup untuk menyampaikan permintaan maafnya dari perspektif insight culture dia. Sudah cukup menyampaikan permintaan maaf itu, tapi bagi orang Taiwan ini belum cukup, ini belum generous gitu. Jadi harus ada perulangan dan seterusnya begitu. Kemudian coba dianalisis, mengumpulkan orang Australia dan orang Taiwan, gitu. Ternyata memang dua-duanya menganggap yang Australia sudah cukup, yang kelompok Taiwan yang menyampaikan belum. Jadi ini analisis antar budaya yang sangat menarik. Ini katanya dengan teknik dan etik understanding of culture. Jadi itu, monggo silahkan melakukan analisis kesopanan dari
sisi intercultural understanding. Itu Pak Faisal. Ya, okay. Berikutnya ada pertanyaan dari Eka MS. Teori Brown-Levinson itu diklaim universal. Bagaimana pendapat Pak Nur? Jadi teorinya dianggap universal gitu, kayak universal grammar-nya Chomsky itu ya. Pendapat Bapak gimana? Itu universal enggak itu sebenarnya, teori Brown-Levinson itu? Ya, universal itu sebenarnya klaim dari Brown-Levinson ya, kalau melihat dari judulnya juga universal, some universal in languages. Begitu. Saya pikir saya kurang sependapat dengan universalisme itu karena ya saya pikir memang kesopanan itu kontested, tidak hanya dari satu kelompok dengan kelompok yang lain dan satu budaya dengan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Bisa jadi itu dipakai untuk mengisi dari banyak bahasa, banyak budaya, tapi sebenarnya ada sisi-sisi yang lain yang kemudian akan tertinggal begitu saja dari pemahaman kita terhadap sebuah kesopanan, definisi kesopanan yang ada di sana. Jadi itu yang kemudian menjadi sumber kritik juga dari kelompok diskursive approach maupun dari kelompok gelombang ketiga terhadap Brown-Levinson itu. Itu Pak, singkat saja. Ya, singkat-singkat aja Pak, banyak pertanyaan. Dari Linda Mayasari, jika percakapan tersebut unmarked, tetapi menurut peneliti termasuk impolite, apakah bisa peneliti memasukkan konteks peneliti? Jika percakapan tersebut unmarked, tapi menurut peneliti termasuk impolite, apakah bisa peneliti memasukkan konteks peneliti? Ini mungkin saya pikir dilihat dari tujuan penelitian ya. Kalau ingin memahami emik dan etik understanding, emik dan etik perspektif, jadi dia mungkin dia peneliti menempatkan dirinya itu sebagai outsider. Jadi bagaimana pandangan outsider terhadap percakapan itu ya monggo silakan saja. Jadi itu ada intercultural analisis begitu. Tetapi kalau ingin melihat bagaimana percakapan itu berlangsung, bagaimana norma di sana, kemudian bagaimana kesopanan di sana, ya sebaiknya menghindari adanya perspektif peneliti dari kajian itu. Jadi saya pikir saya tidak bisa memberikan jawaban yang sangat perspektif karena tujuan penelitian akan sangat berbeda-beda sekali. Ya Pak, berikutnya Pak, dari Ari, apakah terjemahan untuk impoliteness yang tepat, ketidaksopanan atau ketidaksantunan? Ya, monggo yang dari jurusan bahasa Indonesia ini bisa memberikan terjemahan, atau mungkin Pak Faisal yang bertetangga dengan jurusan translation bisa memberikan perspektif nanti. Jadi saya tidak berani memberikan pilihan. Itu bagi saya ya, saya kadang-kadang menggunakan ketidaksopanan, kadang-kadang menggunakan ketidaksantunan begitu. Jadi monggo yang dari Departemen Bahasa Indonesia atau dari Departemen Translation untuk memberikan. Nanti bisa dilanjut di grup WA Pak diskusinya Pak. Ini karena ini nanti faktor semantik, kemudian ada yang bilang santun itu lebih baik dari sopan dan sebagainya. Kemudian dari Pak Hanafi, percakapan antar preman atau sahabat dekat biasanya lebih informal dan bahkan kasar, tapi pesertanya tidak tersinggung. Apa pendekatan gelombang kedua malah mungkin tidak relevan digunakan ya Pak Nurwanto gitu. Ya, kalau seperti itu berarti percakapannya menjadi unmarked dalam relational code tadi, relational code yang saya sampaikan tadi. Berarti itu sesuai dengan norma mikro di dalam grup itu. Justru itu malah yang kemudian dikedepankan di dalam kajian gelombang kedua. Bagaimana relasi percakapan itu di dalam mikro itu.
Love framework ini tidak memberikan definisi yang pasti tentang non-polite, tapi dari contoh itu, non-polite itu adalah tuturan-tuturan yang sebenarnya itu apa ya, bisa mengancam pajak orang, tapi di dalam grup itu, dalam percakapan itu tidak ditandai, tidak dievaluasi secara negatif maupun positif. Maka tuturan-tuturan yang kasar dalam grup framework tadi itu di dalam grup itu ya sudah sesuai dengan norma mikro itu menjadi tuturan yang anak. Jadi tidak masalah itu dalam kajian diskusi berkelompok. Ya, Pak Nurwanto, waktunya sudah mepet ya, tinggal 2 menit mungkin. Satu pertanyaan terakhir, masih banyak yang lain, nanti bisa dilanjutkan di grup. Jadi pertemuan kita tidak hanya di sini, ada grup WA dan grup Telegram. Tolong semua anggota jangan hanya di WA, kalau WA hanya 256 member, kalau Telegram bisa lebih banyak, nanti bisa dilanjut. Terakhir Pak, dari Pak Firman Alamsyah Mansur, materinya mantap Pak Nur, saya tertarik. Sebagai seorang yang paham teori kesopanan, apakah pernah Bapak terlibat persoalan konflik komunikasi akibat sopan dan tidak sopan dengan orang lain? Bagaimana Pak Nurwanto menyikapi jika terjadi gangguan komunikasi, baik dengan yang lebih muda, sebaya, dan lebih tua? Terima kasih. Oh ya, ini dari perspektif subjektif saya. Jadi saya sangat sering saya mengalami percakapan seperti itu, baik yang face to face maupun WhatsApp maupun CMC gitu. Itu sangat sering terjadi. Bagaimana menyikapinya? Nah, inilah salah satu saya pikir ini perspektif saya saja. Fungsinya saya mempelajari pragmatis, kembali secara umum saja. Ketika saya mempelajari pragmatik, kemudian dari speech act sampai kemudian gelombang ketiga, saya menjadi tahu berbagai jenis percakapan, kemudian fungsinya, dan seterusnya. Ketika baik yang itu literal, non-literal, langsung, tidak langsung, kemudian baik percakapan tuturan yang memaksimalkan keuntungan sendiri-sendiri dari orang lain, kemudian yang contested dan seterusnya yang kaitan dengan budaya itu, kemudian saya bisa lebih memahaminya. Jadi saya kadang-kadang melihat, oh ini berarti maksudnya begini. Jadi saya kadang-kadang melihat itu mengaitkan dengan, oh ini cocok dengan ini. Jadi ya lebih mudah saja memahami bagaimana psikologi seseorang dalam bercakap gitu. Ya kadang-kadang sehingga kita bisa dari pemahaman teori itu, kemudian saya juga kadang-kadang mencoba untuk mengaplikasikan itu bagaimana cara menjawabnya begitu. Saya bisa memahami apakah priori intentions itu memang bermaksud tidak sopan, apakah ada misunderstanding, apakah antara priori dengan post facto-nya itu sama atau tidak. Saya mencoba memahaminya menjadi lebih lebih hati-hati dan lebih nyaman saja ketika ada hal seperti itu. Saya pikir mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman-pengalaman yang saya pasti yakin akan mengalami konflik di dalam percakapan itu. Jadi ketika kita memahami percakapan X, mungkin orang lain akan memahaminya Z. Kalau kita misalnya melihat subjek analisis, misalnya punyanya Hoh itu, di sana ada berbagai jenis penutur dan lawan tutur. Tutur ada berbagai banyak jenisnya, maupun yang overhearer maupun hearer-nya, ratified dan seterusnya, itu mungkin akan punya pemahaman yang berbeda-beda. Nah, saya pikir itu perspektif subjektif saya di dalam memahami konflik percakapan itu. Begitu Pak Faisal. Terima kasih Pak Nurwanto PhD atas pemaparan yang luar biasa. Saya kira masih banyak pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bu Nur Mutmainah juga. Nanti bisa tanya di kantor Pak ya. Jadi nanti bisa didiskusikan. Kemudian Bapak Ibu yang pertanyaan belum terjawab nanti bisa japri atau bicara di grup ya. Jadi
Mungkin kalau ada yang belum masuk di grup, tanya saya, nomor WA saya 0856-4201-9501. Ya, jadi silahkan, nomor saya 0856-4201-9501. Kalau belum masuk di grup WA atau Telegram, nanti saya add atau saya kasih linknya. Oke, demikian Bapak Ibu, waktunya sudah melebihi 11.30 karena terlalu semangat ya. Ini banyak para pragmatic learners garis keras ya. Oke, saya akhiri Pak Talo mungkin. Pak Talo, Ya, Pak. akhiri ya Pak Talo ya. Oke, Pak. Mungkin Pak Talo ada yang disampaikan? Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Nurwanto PhD yang sudah berkenan memberikan materi kepada kita pada hari ini, dan juga kepada Bapak Faisal Riswanto MHum yang juga sudah mengambil inisiatif yang tinggi untuk kita semua. Jadi ibarat kata kita di sini adalah kopdar, kopi darat dari grup-grup kita. Untuk itu kami apresiasi ini kami memberikan sertifikat kepada Bapak, kiranya berkenan dalam mengamalkan ilmu untuk kita semua. Jadi, terima kasih Pak. Ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, para peserta webinar pada hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Semoga ilmu pragmatik ini dapat menjadi metode, dapat menjadi ilmu yang dapat kita amalkan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penyelenggaraan ini. Akhir kata, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelemahan hanyalah milik kita semata. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya. Oke. Mungkin berfoto dulu ya. Ya. Pak, bisa di screenshot caranya gimana tuh? Bisa. Saya pandu. Oke. Pak Talo minta tolong di screenshot halaman pertama. Ya. Halaman pertama, mohon video on. Bapak Halaman pertama, sadar kamera ya, monggo. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman kedua, ada 3 halaman. Mohon Bapak Ibu mengaktifkan videonya. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita tunggu pertemuan berikutnya, webinar berikutnya tanggal 27 ya. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, Pak Talo, Pak Indra, ya. Pak Edi, ada Bu Nadira. Pak Faisal. Yes, sehat semua. Halo. Ya, disertasi lancar ya Pak ya. Amin. Thanks Pak Ufai. Ya.